Dunia kembali dikejutkan dengan tewasnya pemimpin Hamas yakni Ismail Haniyeh. Sang pemimpin mengembuskan nafas terakhirnya setelah menerima serangan bom rudal. Sialnya, Haniyeh sedang tertidur pulas dan tidak sempat menyelamatkan dirinya. Gara-gara ini, beberapa pejabat dunia langsung murka dengan Israel yang dituding sebagai aktor penyerangan. Bahkan ya, kematian Haniyeh diprediksi akan memicu Perang Dunia yang ketiga. Penasaran seperti apa kisah lengkapnya? Simak ceritaku sampai selesai ya. Serangan mengejutkan di tanah Iran. Informasi mengejutkan datang dari tanah Iran yang dimana pemimpin Hamas yaitu Ismail Haniyeh dilaporkan tewas. Kematian bos Hamas ini diakibatkan oleh serangan bom jarak jauh. Haniyeh mengembuskan nafas terakhirnya saat melakukan kunjungan ke Iran. Jadi rencananya sang pemimpin akan menghadiri acara pelantikan Presiden Iran yaitu Masoud Pezeshkian. Bos Hamas ini datang ke Iran pada hari Selasa dan menginap di Teheran Utara. Namun siapa sangka kejadian naas harus dialami oleh Haniyeh dan keluarganya pada hari Rabu pukul 2 dini hari. Sang pemimpin gak mampu berbuat banyak karena dihujani oleh bom rudal saat tertidur pulas. Kematian Haniyeh awalnya dilaporkan oleh salah satu media lokal Iran yakni Fars. Ismail Haniyeh tewas akibat rudal yang diluncurkan dari udara, tulis Fars. Kejadian ini sontak membuat warga Iran maupun dunia ikut terkejut. Pasukan Garda Revolusi Iran atau IRG berjanji akan melakukan investigasi lebih lanjut atas kasus ini. Kediaman Ismail Haniyeh, kepala kantor politik perlawanan Islam Hamas, diserang di Teheran. Kami segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut, tulis laman resmi IRG. Jadi guys, serangan ini menjadi puncak atas kemarahan musuh yang sebelumnya selalu menargetkan Haniyeh. Menurut catatan Al Jazeera, pihak musuh sudah menewaskan 60 keluarga Haniyeh, termasuk Haniyeh, ketiga putranya dan para saudara hingga saudarinya. Hubungan Hamas dan Iran diprediksi renggang. Nah, gara-gara serangan ini, Iran harus menanggung imbas setelah dikecam oleh banyak pihak. Kenapa seperti itu? Pasalnya, Iran ini dinilai lalai memberikan jaminan keamanan kepada Ismail Haniyeh. Protes keras dilayangkan oleh warga seperti yang dilaporkan oleh media Al Jazeera. Di dalam laporannya, pemerintah Iran menjadi salah satu pihak yang juga patut disalahkan. Seharusnya keamanan ketat ditingkatkan, mengingat Ismail Haniyeh merupakan orang yang paling diincar oleh pihak musuh. Tanggung jawab besar harus dibebankan kepada pemerintah Iran, tulisnya. Protes ini disampaikan oleh para warga dengan membawa foto Haniyeh di sekitar pusat kota. Nah, setelah protes dilakukan, pemerintah akhirnya angkat bicara nih untuk menenangkan kericuhan. Masoud Pezeshkian selaku presiden langsung memberikan statement kepada awak media. Sang pemimpin mengaku sangat terpukul dan syok atas kejadian ini. Dirinya tidak membenarkan sama sekali perbuatan yang dilakukan oleh pihak musuh. Bahkan dia bersumpah untuk membalaskan dendam Hamas kepada teroris yang melakukan penyerangan. Republik Islam Iran akan mempertahankan integritas teritorial. Kami akan membuat para penyerbu menyesali perbuatan yang sudah mereka lakukan, kata Pezeshkian. Ayatollah Ali Khamenei juga ikut mengecam keras perbuatan yang dilakukan Zionis. Salah satu petinggi Iran ini bilang akan memberikan hukuman setimpal kepada para pelaku kekejaman. Dengan tindakan ini, rezim Zionis sudah menyiapkan hukuman untuk dirinya sendiri. Kami memiliki kewajiban untuk melakukan balas dendam, ujar Ayatollah. Tuduhan tertuju kepada Israel. Kalian tahu nggak sih siapa pihak yang dituduh menjadi dalang dari peristiwa wafatnya Haniyeh? Pihak yang paling sering dituduh menjadi dalang dari hal ini adalah Israel. Jadi guys, kira-kira kenapa ya Israel dituduh menjadi pihak yang menjadi otak dari wafatnya Haniyeh? Hal ini terjadi karena Israel sebelumnya pernah melakukan serangan serupa di Gaza.
Dilansir dari Al Arabiya, pada bulan Juni lalu Israel sempat melakukan serangan udara di jalur Gaza. Bahkan serangan ini menyebabkan wafatnya beberapa keluarga dari Ismail Haniyeh. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Badan Pertahanan Sipil Gaza. Mereka mengatakan bahwa serangan Israel ini mengincar area jalur Gaza Utara yang merupakan kediaman keluarga Haniyeh. Ada 10 orang yang wafat akibat serangan tersebut, termasuk Zahar Haniyeh, saudara perempuan Kepala Biro Politik Ismail Haniyeh. Tutur juru bicara Badan Pertahanan Sipil Gaza, Mahmud Basal. Nah, jadi gimana nih tanggapan Israel setelah dituduh menjadi dalang dari wafatnya Ismail Haniyeh? Uniknya, hingga saat ini pemerintah Israel masih tetap diam tentang permasalahan ini. Bahkan saat ditanya oleh wartawan dari Reuters, juru bicara dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak berkomentar tentang wafatnya Ismail Haniyeh. Bahkan ya guys, Amerika Serikat yang merupakan negara dari sahabat Israel juga mengaku tidak tahu apa-apa. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Ini adalah kejadian yang kami tidak tahu menau atau terlibat, kata Blinken. Akibat dari tutup mulut yang dilakukan oleh Israel mengenai peristiwa wafatnya Haniyeh, keadaan Israel saat ini semakin tersudutkan karena menuai berbagai komentar negatif dari berbagai pihak. Salah satu komentar negatif datang dari musuh bebuyutan Israel, yaitu Hamas yang diwawancarai oleh Reuters. Kami berduka atas kematian Haniyeh. Beliau tewas dalam serangan berbahaya Zionis di kediamannya di Teheran, ucap kelompok Hamas. Dikecam pejabat dunia. Jadi guys, peristiwa ini membuat banyak para petinggi dunia marah besar. Salah satunya ada Presiden Turki, yakni Recep Tayyip Erdogan yang kecewa dengan kejadian ini. Sang presiden mengutuk keras kasus pembunuhan kepala Biro Politik Hamas ini. Saya mengecam keras dan mengutuk pembunuhan yang dilakukan di Teheran terhadap kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh. Itu adalah cara tercela untuk melemahkan perjuangan Palestina, ujar Erdogan. Selain Presiden Turki, Rusia dan Tiongkok juga mengutuk kejadian tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok yakni Lin Jian menyebut kasus tersebut akan memberikan dampak buruk. Kasus ini akan mengakibatkan ketidakstabilan dalam situasi regional. Akan terjadi dampak besar dalam beberapa waktu ke depan. Para negara lain tidak akan tinggal diam, kata Lin Jian. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Bogdanov, ikut menegaskan bahwa serangan yang menewaskan Haniyeh merupakan pembunuhan bermotif politik yang sama sekali tidak dapat diterima. Cara seperti itu sama sekali tidak dapat diterima. Itu merupakan pembunuhan bersifat politik, kata Mikhail Bogdanov. Berpotensi memicu Perang Dunia Ketiga. Kalian tahu nggak sih guys, kalau wafatnya Ismail Haniyeh ini bakal memberikan dampak yang besar bagi perpolitikan dunia. Salah satu kemungkinan dampak yang bisa terjadi atas wafatnya Ismail Haniyeh adalah berpotensi memicu perang dunia. Hal ini bisa terjadi karena Haniyeh merupakan petinggi dari Hamas. Bahkan saking kesalnya Hamas atas peristiwa wafatnya Ismail Haniyeh, mereka berencana untuk melakukan serangan balasan untuk kembali merebut Yerusalem dari tangan Israel. Mereka berencana untuk melakukan serangan balasan untuk kembali merebut Yerusalem dari tangan Israel. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu pejabat senior Hamas, yaitu Sami Abu Zuhri. Dia mengatakan bahwa Hamas siap melakukan serangan habis-habisan untuk membalas Israel. Kami melancarkan perang terbuka untuk membebaskan Yerusalem dan siap membayar harga berapapun, kata pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, mengutip The Times of Israel. Hal ini disampaikan secara langsung oleh salah satu pakar hukum asal Indonesia, Hikmahanto Juwana. Bila Israel diserang dan Amerika Serikat melindungi Israel, bukannya tidak mungkin Rusia akan berada di belakang Iran. Maka negara-negara perlu menyerukan negara yang berkepentingan menahan diri, ucap Hikmahanto. Israel sendiri sebelumnya udah diperingatin oleh Amerika Serikat loh guys. Joe Biden selaku presiden dari Amerika Serikat sebelumnya telah memberikan ultimatum terhadap perlakuan Israel. Jika mereka memasuki Rafah, saya tidak akan memasok senjata yang selama ini digunakan untuk menangani Rafah, untuk menangani kota-kota yang menangani masalah itu, kata Biden. Jadi itulah guys cerita tentang wafatnya bos Hamas, Ismail Haniyeh. Peristiwa ini memang masih memiliki dampak besar terhadap keseimbangan dunia. Menurut kalian gimana?
Ada komentar tentang cerita tadi?